Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload lagi untuk kalian semua. Dan kali ini malam hari aku sama Neji mau ke rumah si Teteh karena esok hari aku dagang jualan ayam. Jadi seperti biasa malam harinya itu catat mencatat dan nemenin si Teteh untuk ngungkep ayamnya. Nah ini udah sampai rumah aja, disingkat karena ya udah seperti itu. Ini aku mau istirahat sama Neji, tapi ini aku ngeliat tingkah laku kucing-kucing aku itu gemes banget. Jadi Nala ini ngeledek Abon, jadi Abon tuh pengen tiduran di bangku itu, tapi sama dia buntutnya dimainin terus, jadi Abonnya marah. Abon? Hei, Abon? Abang? Lekop? Kok? Hei. Wow, itu belek itu. Iya, berantem. Dan alhamdulillah Nala ini kemarin habis disteril ya. Jadi sekarang aku aman, untuk para gadis udah disteril, paling tinggal nanti Pixie ya. Oh sama ini deh, sama Endo, kucing yang aku rescue gitu. Itu tapi sekarang dia jarang di rumah ya. Paling kalau pulang itu kalau mau makan aja. Dia lebih cenderung sukanya di tetangga aku malah tidurnya. Cuma aku nggak tahu itu udah di steril atau belum. Cuma memang dia tuh kayak nggak semangat sama sekali. Kayak misalkan beda dengan kucing-kucing yang di rumah ya. Mereka pada ceria, cuma jadi dia cuma diem makan gitu aja. Itu do cewek ya. Nah Pixie ini cowok dan dia sering banget berantem, kasihan. Atau nggak tahu deh. Nanti Pixie itu mau di steril atau enggak, atau dikebiri atau enggak, baru nanti dia dilihat. Karena ya kayak gitu, kalau nggak dikebiri, kalau kucing cowok berantem mulu. Jadi ya udah deh, nanti deh sekarang Nala dulu aja. Tapi Nala alhamdulillah udah selesai. Nah ini sekarang aku keesokan paginya gitu, ini ngeberesin Neji untuk sekolah. Ini kelas pagi, jadi nanti barengan aja sama aku perginya sekalian untuk dagang ayam. Nah ini di sini aku tuh lagi kurang fit gitu, masih kayak gimana ya. Jadi leher aku tuh ada pembengkakan. Apa ya, kalau kata kemarin sih sebenarnya untuk sekarang ini aku udah berobat. Jadi uratnya itu bengkak gitu. Aku kira kelenjar ya, jadi takut kelenjar aja. Tapi alhamdulillah bukan sih. Tapi di sini di pas bikin video ini nih nggak enak banget, nggak nyaman banget. Jadi tuh sebenarnya pengennya mah rebahan, tapi yang namanya berumah tangga, anak sekolah, dan kalau misalkan kelamaan rebahannya atau kelamaan istirahat, ya nggak enak juga gitu kan. Anak kan butuh makan, suami juga, karena kalau untuk ngandelin dari apa-apa suami itu ya nggak gimana ya, bukannya apa-apa gitu, kurang apa gitu. Jadi terlalu santai kalau cowok itu ya. Dan lagi pula kan suami juga kan capek juga di bengkel, jadi mau nggak mau biarpun aku lagi sakit, kalau masih bisa dilakuin ya udah aku lakuin. Seperti ini juga, dan apa juga ya, butuh juga lah intinya kayak gitu untuk hari-hari. Jadi aku mau nggak mau berjualan ayam lah kalau memang masih bisa. Kalau misalkan badannya udah greges, baru aku tuh udah gitu stop dulu. Tapi ini udah agak enakan karena aku udah minum obat juga, cuma lehernya tuh masih kaku, jadi tuh aku nggak bisa langsung nengok langsung gitu ya. Jadi harus pelan-pelan. Dan apa ya, kalau naik motor ke gajluk gitu tuh kayak sakit gitu. Jadi di sini tuh masih nggak nyaman banget. Dan besoknya aku minta kakakku tuh atau si Teteh untuk nggak dagang dulu. Nah ini aku lagi megangin, ini nggak enak banget. Jadi udah untuk libur lagi gitu, karena akunya pengen bener-bener istirahat di rumah. Tadinya tuh aku nggak mau dagang, tapi karena udah terlanjur kemarin aku udah iklan dan udah banyak juga yang pesen. Jadi kasihan kalau si Teteh nggak dibantuin. Waktu dulu sih dibantu ya untuk DO ini tuh sama Mama Lesa, cuma Mama Lesa juga lagi sibuk untuk jualan jualan nasi uduk, ya Allah. Jadi ya udah deh, aku kalau emang masih kiranya bisa dibawa enaknya ya udah. Kalau misalkan capek ya udah stop dulu gitu. Nah ini perjalanan aku lagi pas untuk DO. Nah ini tuh banyak banget gajlugan, ini kerasa banget. Jadi kayak ketarik gitu, apa sih uratnya gitu kali ya. Jadi kayak agak gimana ya, setengah sakit, tapi yaudah deh aku tahan. Dan pas pulang dari delivery ayam ungkep, itu tuh aku dapat kabar dari si Teteh, katanya untuk pengurusan anak pendaftaran sekolah nih, Mamas kan mau SMK ya. Itu ngedadak gitu, disuruh fotokopi dari rapot dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ini tuh yang tadinya sakit, kaget, ya udah deh mau nggak mau aku
langsung keluar lagi. Jadi ini udah pulang sebenarnya, tapi langsung deh niatnya mau istirahat, jadi nggak bisa. Ini aku langsung tadi ke sekolah untuk ngambil rapot. Nanti ini rapotnya bakal dibalikin lagi ke sekolah, tapi aku mau fotokopi dulu. Jadi nilainya itu dari nilai kelas 1 semester 1 semester 2 sampai kelas 3. Untuk yang sekarang sih belum keluar ya nilainya, tapi nggak apa-apa, itu persyaratannya sampai semester 1 dulu aja untuk yang kelas 3, yang semester 2 nya belum ya. Ya Allah, repot banget ya. Ini baru pertama kali aku ngurusin untuk pendaftaran. Kalau waktu lagi Mamas SMP itu dulu tuh aku kolektif gitu kan, kolektif sama guru SD. Jadi dia semuanya yang ngurusin, aku tinggal tahu kabarnya. Tapi kalau untuk SMK ini ya udah, aku mau nggak mau itu aku harus guru sendiri. Sebenarnya sih ada sih katanya yang kolektif gitu, cuma lebih tenangnya kata yang lain-lain yang udah katanya udah mendingan jalan aja dulu sendiri, kita yang ngusain dulu. Terus mau apa ya, mau pendaftarannya lewat apa. Kalau untuk nilai Mamas itu ya bismillah ya, tapi kayaknya bakalan ada lagi yang masih kurang tenang aja. Mamas karena kan nggak ada peringkat, tapi nilainya sih alhamdulillah bagus di sekisaran 7 sampai 8 atau 9. Cuma ya kita coba dulu nanti jalur prestasi, tapi kalau misalnya nggak bisa baru kita nanti jalur apa itu zonasi. Jadi ada step-stepnya gitu, tapi ya tetap aja gitu belum tenang karena banyaknya omongan yang udah gitu, jadi bikin takut, bikin ngedon gitu kan. Maksudnya Allah keterima nggak ya, keterima, kalau nggak nanti takutnya swasta gitu ya. Tapi mau gimana ya, kalau memang pun seandainya dapatnya yang swasta ya udahlah kan, itu mudah-mudahan ada rezekinya. Tapi kalau masih bisa diusahakan negeri, kita tuh berusaha dulu gitu ya. Mudah-mudahan aja Mamas keterima, amin, doain ya. Nah, seperti inilah ya kesibukan ibu rumah tangga kalau anaknya lagi pas pelulusan dan pendaftaran. Jadi repot banget, apalagi kayak gini nih, tiba-tiba kalau lagi pas aku dagang itu ngedadak ada kabar harus ngumpulin ini ngumpulin itu, kayaknya repot banget. Kalau misalkan akunya di rumah sih ya nggak apa-apa gitu ya, nggak terlalu yang gimana gitu. Ini aku dikabarin dari jam berapa ya, sebenarnya info itu dari jam setengah 10, tapi karena jam setengah 10 itu aku masih di luar untuk DO, jadi aku nggak tahu, tiba-tiba pas pulang di setengah 11-an gitu atau jam 11 disuruh kayak gini tuh sampai gede-gedebu gitu, sampai yang ya Allah, aduh, yang tadinya lemes langsung apa ya, semangat lagi tuh. Bukan semangatnya yang karena emang ini, cuma kayak yang kaget, ya udah deh harus deh, nggak boleh letih-letih lagi deh, anak aku mau pendaftaran kayak gitu. Tapi untuk pendaftarannya sih dibukanya katanya di tanggal 6 besok, cuma dari sekarang syarat-syaratnya tuh harus dikumpulin dulu biar nanti tuh nggak terlalu yang gedebak-gedebuk aja gitu. Tadi juga aku udah survei ke SMK-nya, tanya-tanya yang mau ditujunya. Jadi ya kayak gitu, banyak kabar sih yang aku harus tanyakan. Nah itu sore harinya, jadi aku diajakin sama si teteh, kata biar nggak terlalu tegang badannya, biar semangat lagi, diajak makan bakso. Nah ini skip besoknya ya, jadi besoknya itu aku langsung lanjut berobat, karena aku tuh nggak mau didiemin aja kayak gini sakitnya. Biarpun kelihatannya aku masih bisa gerak, masih gimana, cuma nggak nyaman aja dibawa gerak kayak gitu ya, tetap sakit, apalagi kalau setelah bangun tidur. Jadi kalau misalnya setelah bangun tidur kayak ototnya tuh kayak kaku semua, dan kayaknya aku kalau beberes rumah, bikin video juga gitu ya, terus kayak dagang, itu semuanya lambat gitu, karena nggak bisa yang dibawa cepat. Kalau dibawa cepat terlalu banyak gerak, itu tuh sakit gitu, ketarik gitu. Dan akhirnya aku putusin sekarang ini aku berobat di puskesmas terdekat. Tapi ini tuh aku datangnya udah apa ya, siang banget, jadi aku terakhir pasien di urutan terakhir, ya udah dia pulangnya siang. Jadi aku datang jam 10, ini kelarnya setengah 1 siang, bahkan jam 1 kan, jam 1 aku udah kelarnya 3 jam. Nah ini aku udah keluar, ini jam 1, ya Allah ini panas banget beneran. Jadi Neji tadi makan aku daftarnya jam 10 itu, aku nungguin Neji pulang sekolah dulu, baru langsung aku ke puskesmas. Jadi Neji sama ayahnya ya di bengkel. Nah ini sore harinya aku langsung lanjut bikin syarat-syarat untuk pendaftaran Mamas lagi. Jadi karena mendadak gitu ya semua syarat-syaratnya, jadi udah deh aku urus-urus secepat mungkin. Nah terus dan pada malam hari ini aku langsung lanjut, biarpun masih kurang fit, tapi ya mau gimana, ibu rumah tangga tetap ya, karena aku mau pantau nih hafalan-hafalan dia pas ngaji. Nah itu aku kayak nyering-nyering segitu, masih sakit untuk gerak-gerak ya. Jadi di sini dia ada hafalan untuk surat Al-Waqiah, jadi ayat 1 sampai
ayat 6 atau 5 gitu. Jadi ini aku mau setoran dulu Nejinya, walaupun Neji masih suka bingung karena memang baru sih masuknya ya. Jadi dia masih belum, penyebutan itu masih belum terlalu yang fasih atau sama banget. Maka dari itu aku benerin kalau memang ada yang salah. Nah Neji ini ngaji baru sebulan gitu, belum sebulan, tapi ini alhamdulillah udah ada kemajuan sedikit banget, tapi ya nggak apa-apa, nanti menjadi bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini praktek ngulang nih. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatul rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Sampai berapa ini kakak? Sampai ayat ke kelima. Jadi al-waqi'ahnya kakak harus hafalan 1 sampai 5, jadi ngulang terus nih kakak nih. Harusnya nggak boleh ngulang. Ayo. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, jadi seperti itu. Jadi aku ulang lagi. Cuma di sini tuh memang banyak ya, bukan Neji aja yang ulang, namanya juga masih baru dan masih beradaptasi. Yang mudah-mudahan semuanya dari nol dulu. Jadi tuh kayak hafalan dari 1 sampai 2, terus 2 nambah lagi ke 3, nambah lagi ke 4. Jadi pelan-pelan aja, dan insya Allah mudah-mudahan Neji nanti hafal semua surat Al-Waqi'ah, lanjut lagi surat berikutnya dan berikutnya lagi. Ya walaupun dia untuk jilidnya sih masih Iqra, tapi kalau untuk hafalan, karena Al-Waqi'ah ini tuh selalu dibaca setiap hari pas baru masuk. Jadi tuh kayak mereka tuh mungkin nanti akan terbiasa mendengarnya, jadi lambat laun tuh dia jadi hafal kayak gitu ya. Karena surat Al-Waqi'ah ini memang banyak banget, tapi surahnya itu pendek-pendek, jadi cepet kehafalnya sih kalau menurut aku nanti, insya Allah. Karena anak juga beda-beda juga ya untuk perkembangannya, penangkapannya, kita nggak bisa samakan. Dan aku juga nggak terlalu memaksakan untuk Neji itu harus cepat hafal. Yang penting pelan-pelan, asalkan dia sering ngedengar, pasti nanti tuh hafal. Oke, ada segitu dulu aja videonya. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.